Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Opung yang sudah hadir sebagai Poci dan Bu Nur Asia sebagai observer dalam kegiatan ini, di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, sebelumnya sudah melakukan praobservasi, Iya, betul sekali. terus observasi, Iya. dan sekarang adalah melakukan pasca observasi. Iya. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk kita observer? Oke, siap Bu Titin. Oke, kalau begitu mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya ya Pak. Iya. Oke, kalau kita mengingat kembali Pak dari pra-observer kemarin, Iya. kalau Bapak masih ingat kira-kira materi apa yang sudah disampaikan ketika observer kemarin? Kemarin materi yang saya berikan itu mengenai organ dan juga sistem organ. Jadi di sana saya memiliki tujuan pembelajarannya untuk peserta didik itu, yang pertama untuk menjelaskan organ dan juga sistem organ beserta dengan contohnya. Yang kedua yaitu untuk menganalisis organ dan sistem organ seperti itu, dan juga fungsinya dalam kehidupan gitu. Oke, baik. Berarti dalam materi dan tujuannya itu adalah ingin mengembangkan materi tentang organ dan sistem organ. Iya, betul sekali, betul ya. Terus menurut Bapak kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam mengajar kemarin kira-kira apa saja? Kemarin area yang saya ingin kembangkan itu melihat kepada tentunya pengetahuan, yang tidak terlepas dari pengetahuan. Jadi saya ingin melihat apakah dengan strategi yang saya gunakan ini pengetahuan mereka ada perubahan atau tidak begitu. Yang pertama itu melalui post-test yang saya berikan menggunakan aplikasi Quizzes, dan juga ada LKPD yang saya bagikan. Nah, kemudian keterampilannya tadi yang LKPD yang saya berikan kepada anak-anak ketika proses pembelajaran itu berlangsung seperti itu begitu. Dari pelaksanaan mengajar, kira-kira skala yang Bapak capai berapa dari yang 1 sampai 10? Untuk skala mungkin pada awalnya sebelumnya itu ada 7 sampai 8 skalanya. Tapi kemudian setelah selesai dari saya melakukan kegiatan ini ya, itu ada perubahan skala Bu Titin. Jadi dari yang 7 itu menjadi 7,5 sampai 8,5 seperti itu. Jadi ada selisih ini ya, peningkatan gitu. Iya, yang dalam saya harapkan seperti itu. Ada progres lah bahasanya. Iya, ada seperti progres, itu ya. betul. Nah, menurut Bapak kira-kira perasaan Bapak dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Oke, kemarin karena jujur ya, karena saya baru tahun ini menggunakan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka. Jadi juga saya masih ibaratnya apa ya, melihat atau masih meraba seperti itu, dan kebetulan didampingi oleh Bu Titin. Jadi kan ibaratnya informasi atau ilmu saya agak sedikit terbuka mengenai kurikulum Merdeka ini, sehingga ketika pelaksanaannya itu ini bagi saya baru seperti itu. Walaupun memang sebelum-sebelumnya juga memang sudah melaksanakan seperti itu, tapi mungkin ada di mana proses yang bagi saya itu baru. Tentunya ini membuat perasaan saya jadi lebih bersemangat dan antusias juga ya untuk kedepannya memanfaatkan semua fasilitas ataupun pembelajaran TIK, kemudian menggunakan pembelajaran diferensiasi juga gitu, yang tentunya saya harapkan dan guru-guru lain harapkan itu semakin menambah semangat dalam proses pembelajaran tentunya ya Bu. Bisa berdampak gitu. Iya, itu yang kita harapkan Bu Titi. Berarti metode apa yang Bapak terapkan ketika pembelajaran itu? Metode yang pertama itu saya menggunakan pendekatan dulu secara emosional, sosial emosional dulu ke anak-anak. Kemudian dalam prosesnya itu dimana secara berdiferensiasi ya Bu ya, yang setelah yang kita ketahui bersama bahwa ada pertama
proses dan juga produk. Nah, tentunya di sini pada awalnya saya memberikan suatu konten yang dimana siswa ini diharapkan fokus semuanya terhadap konten yang saya berikan. Kemudian ada proses yang kita lalui bersama, yaitu kita berdiskusi, mengerjakan diskusi kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Karena sebelumnya ada asesmen diagnostik dulu ya. Jadi saya membagi peserta didik itu ke beberapa kategori, ada yang secara visual, kemudian audio visual, dan juga kinestetik. Nah dari situ kemudian ada saya berikan penugasan, kemudian tanya jawab juga, dan diskusi kelompok seperti itu Bu Titin. Mungkin untuk medianya saya menggunakan ini ya, PowerPoint, Canva, atau Quizzes juga gitu. Dan kebetulan eh, ini suatu ilmu dan juga tambahan bagi saya. Kemudian saya juga ikut ada pembatik ya, pembelajaran berbasis stick juga. Jadi materi yang saya sampaikan itu korelasi dengan apa yang sudah Bu Titin berikan juga ilmunya ke saya gitu. Jadi di sini Bapak juga menerapkan PSE ya Pak, Iya. mindfulness, terus berdiferensiasi, Betul. terus juga medianya yaitu berkaitan dengan mediatik. Iya. Gitu ya. Untuk strategi yang Bapak terapkan ketika pembelajaran, strategi pertama tentunya saya menggunakan RPP dulu ya Bu, atau modul ajar. Karena kan di kurikulum Merdeka kita sebutnya sebagai modul ajar. Nah itu yang menjadi acuan saya ketika dalam proses pembelajaran kemarin, ketika Bu Titin melakukan observasi kepada saya. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya ketika proses itu berlangsung, saya memilah atau mengelompokkan peserta didik tadi berdasarkan 3 kategori tadi ya. Ada yang secara visual, kemudian secara kinestetik, dan juga audio visual. Nah, dimana diharapkan dari ketiga kategori ini mereka bisa belajar, karena kan ini berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, jadi saya harapkan dengan pengelompokan ini mereka lebih antusias dalam proses pembelajaran. Tentunya kita juga memberikan masukan dan juga pendampingan kepada mereka gitu. Jadi supaya mereka lebih antusias gitu. luar biasa sekali ya Pak Opiknya. Ternyata sudah semuanya sampai sudah diterapkan ya dalam PSE berdiferensiasi. Ternyata proses pembelajaran juga dalam praobservasi sudah disiapkan dengan strategi yaitu menyiapkan RPP atau modul ajar seperti itu ya Pak. Nah, menurut Bapak hal apa saja yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari proses observasi kemarin? Ya, mungkin hal yang baik itu kembali lagi yang tadi administrasi ya Bu Titi, yang sudah saya persiapkan mulai dari modul ajar, kemudian media yang saya gunakan, kemudian metode dan juga strategi pembelajaran yang saya pakai. Nah, itu menjadi hal yang menurut saya itu sudah saya prepare atau persiapkan dengan sangat baik. Nah, dalam prosesnya pasti ada saja dalam proses pembelajaran itu mungkin apa yang sudah kita pikirkan akan sempurna atau bagus, tapi pada saat pelaksanaannya pasti ada saja menemui kendala seperti itu. Tapi kendala itu bukan berarti kita langsung menyerah gitu, tapi kendala itu kita harus hadapi. Di mana kendala itu kalau misalnya kita temukan berarti kita harus mencari jalan keluarnya. Nah, untuk kendala yang kemarin pertama mungkin yang kurang ininya, pertama karena kebetulan itu observasi di jam terakhir ya Bu Titin ya. Jadi pertama mungkin dari kebersihan kelas gitu, saya tidak mengecek lagi. Kebetulan kebersihan kelas artinya budaya positif ya dari siswanya ini, kesepakatan kelasnya. Jadi ada minus di situ kebersihan kelasnya, otomatis ini jadi kurang memberikan aura bagus lah, aura positif untuk keberlangsungan belajar siswa. Tapi di sisi lain juga akhirnya saya menyadari itu setelah diobservasi oleh Bu Titin. Kemudian mungkin yang kedua itu
karena kemarin juga jam terakhir ya kebetulan, kemudian ruangannya agak sedikit panas gitu. Jadi mungkin agak anak-anak kurang fokus dan saya juga terlupa untuk memberikan ice breaking kepada anak-anak supaya fokus mereka itu tetap ada gitu. Yang pada akhirnya mungkin ada beberapa siswa yang terlihat kurang fokus ketika proses pembelajaran itu berlangsung seperti itu. Dan itu terima kasih juga atas masukan dari Ibu Titin. Jadi untuk kedepannya juga saya akan memperhatikan kebersihan kelas, kemudian fokus siswanya seperti itu. Nah, menurut Bapak kan tadi ada dua ya Pak ya, dari karena posisi jam terakhir dan kebersihan kelasnya. Iya. Nah, menurut Bapak kira-kira solusinya seperti apa ya untuk menangani permasalahan itu Iya. untuk kedepannya? Mungkin yang pertama untuk kebersihan kelas saya lebih komunikasi lagi terhadap siswa. Kebetulan kan memang jadwal piket juga sudah terbentuk sebetulnya ya. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran mungkin saya akan selalu memberikan arahan ataupun memberi informasi kepada siswa untuk menjaga selalu kebersihannya mulai dari jam pertama sampai di jam terakhir gitu. Karena sesuai dengan tata tertib di sekolah juga ya, maksudnya untuk membuang sampah pada tempatnya dan segala macamnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang kurang fokus itu mungkin mengadakan ice breaking di sela-sela dalam proses pembelajaran itu supaya fokus siswa tetap terjaga dari proses awal sampai di akhir pembelajaran. Terkait PSE juga kan sudah diterapkan. Oh iya, awal betul ya, Pak, sekali ya. Mungkin bisa Di ya. ya. Gitu ya. Oke. Luar biasa sekali ya permasalahan-permasalahan yang Iya. muncul yang memang kita tidak bisa menghindari hal Iya, betul tersebut ya, sekali. Pak. Pasti akan ada saja dalam proses pembelajaran itu, betul. Menurut Bapak kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Rencana tindak lanjutnya? Oke, mengenai rencana tindak lanjut. Jadi kebetulan di sekolah ini kan ada beberapa orang saja yang tadi seperti yang sudah saya katakan mengikuti program pembatik ya. Dan kebetulan yang mengikuti pembatik ini beberapa yang masih muda seperti itu Bu Titin ya. Ada beberapa Bapak Ibu guru mungkin yang usianya sudah agak ini. Nah, itu paling saya akan memberikan mengenai edukasi tentang proses pembelajaran berbasis TIK tadi. Supaya apa? Supaya dalam proses pembelajarannya ini Bapak Ibu guru yang lain juga bisa menggunakan TIK ini dalam proses pembelajarannya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri ya, kadang usia itu akan membatasi seseorang sebenarnya ya, maksudnya yang usia yang sudah lanjut seperti itu. Jadi saya mungkin akan memberikan pengertian atau mungkin solusi atau mungkin bisa membantu sedikit kepada teman-teman guru yang sudah senior ibaratnya untuk bisa mengaplikasikan penggunaan TIK ini dalam proses pembelajaran. Mungkin kalau misalkan hal yang paling mudah dengan menggunakan kuis ataupun mungkin LKPD yang menggunakan dari Canva dan lain sebagainya seperti itu, yang hal yang mudah bagi yang senior. Tapi ya kalau yang guru muda saya akan mendampingi dan juga memberikan saling bertukar inilah ilmu ya seperti itu. Saya rasa teman-teman guru yang masih seumuran juga itu sudah sangat bagus dalam hal teknologi informasinya ya. Jadi saya harapkan di sekolah ini semua guru sudah menggunakan proses pembelajaran TIK tadi dengan baik gitu untuk menunjang proses pembelajaran yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi tidak hanya dari awal sampai akhir itu menggunakan dengan metode yang sama seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Artinya di sini ada rencana tindak lanjutnya ingin memberikan pengembangan terhadap rekan-rekan sejawat. Iya, gitu betul. ya, Pak. Walaupun ada yang senior, ada yang Yang setara, yang seumuran gitu. Artinya kalau yang senior memang agak sulit gitu ya. Iya. Tapi dengan kita membantu menyebarkan informasi atau bahkan mengajari gitu, mudah-mudahan bisa berdampak untuk rekan-rekan sebelumnya. Iya, saling berbagi lah Saling mungkin. berbagi. Tidak menggurui yang senior juga gitu. Karena sama-sama belajar kan. Nah, untuk rencana, kalau itu kan rencana untuk rekan sejawat ya. Iya. Kalau untuk rencana pengembangan dalam hal
proses pembelajaran di kelasnya seperti apa? Kalau untuk berarti ini bersifat pribadi kayak Iya, begitu betul. ya. Ya tentunya dalam proses pembelajaran saya akan terus memaksimalkan penggunaan metode penugasan ataupun proyek kepada peserta didik gitu. Nah, oleh karena itu saya sudah berkomunikasi, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyediakan alat-alat praktikum. Kebetulan kan saya guru IPA. Nah, saya harapkan di sini ada alat-alat praktikum yang disediakan untuk menunjang proses pembelajaran yang ingin saya capai seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu bisa tercapai dengan tentunya media dan juga alat-alat yang mendukung. Nah, salah satunya tadi alat-alat praktikum yang saya ajukan ke kepala sekolah. Kebetulan di sekolah ini kan belum ada seperti itu. Jadi saya harapkan media atau alatnya itu sudah tersedia supaya siswa untuk IPA gitu ya. Jadi mereka tidak menghayal ataupun membayangkan oh bendanya seperti ini, tapi mereka langsung melihat alatnya langsung gitu, fakta. Karena kan IPA itu kan sains ya, nyata mutlak gitu, jadi harus ada contohnya atau alatnya gitu. Itu Secara media ya Pak ya? iya, medianya. Medianya dibantu dengan pembelajaran yang lebih inovatif dan Iya, pengajuan terhadap alat ya. alat-alat ya, betul sekali. Kalau terkait dengan kegiatan pendahuluannya, kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai, ingin perubahan tindak lanjut dari kegiatan pendahuluan yang Bapak sudah terapkan kemarin kan dengan memberikan permen, terus Oh itu iya, ya. Kira-kira ingin ada rencana tindak lanjut nggak dari kegiatan pendahuluannya? kalau pendahuluan saya rasa mungkin tetap ada pemancing gitu ya, ada pemantik supaya siswa itu persepsinya lebih bersemangat lagi ketika nanti materi yang akan disampaikan oleh saya itu masuk kepada mereka gitu, atau mereka memahami itu. Oleh karena itu ada persepsi tadi. Jadi paling saya akan terus mempergunakan itu ya, persepsi dengan pemantik, entah itu mungkin dalam bentuk video ataupun dalam bentuk contoh tadi makanan misalkan itu, karena materinya kan kebetulan organ dan sistem organ gitu ya Bu ya. Jadi ada contoh langsungnya, realitanya, ada yang penghubung dari pendahuluan ke materi yang akan disampaikan. Kalau terkait dengan strategi kan tadi sudah dengan ice breaking dan lain sebagainya ya Pak. Kira-kira ada pengembangan lagi nggak perencanaan tindak lanjut setelah menerapkan itu strategi pembelajarannya? Kalau yang evaluasi tadi kan kurang fokus karena di jam terakhir seperti Iya. itu. Nah menurut Bapak kira-kira selain ice breaking ada lagi nggak untuk menerapkan fokus siswa itu? Paling lebih ke diskusi, tetap diskusi paling ya Bu. Selain ice breaking, tapi diskusi. Kemudian ada sesekali menampilkan video-video yang memang membawa mereka supaya lebih fokus lagi atau semangat lagi, tapi yang ada kaitannya dengan materi seperti itu. Itu tujuannya tadi mungkin untuk fokus ke siswanya seperti itu. Jadi bisa dengan PSE, bisa dengan Iya, ice breaking atau boleh materi ya Pak. Mm-mm. Gitu. Nah selain itu mungkin ada lagi Bapak? Mungkin dari saya itu kali ya Bu Bisa Titi, di- yang sementara ya untuk bisa dikembangkan lagi ya Pak iya, sambil berjalan. nanti sambil berjalan. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak terkait dengan observer pasca observer ini. Iya. Mudah-mudahan Bapak bisa mengembangkan pembelajaran dengan baik. Artinya ini bukan menilai, tetapi ini adalah proses belajar kita. Saya juga banyak belajar dari Bapak, tidak hanya berbagi, tapi saya melihat praktek mengajar dan sebagainya itu menjadi pembelajaran bagi saya juga, terus inovasi bagi saya juga, bagaimana cara menggunakan aplikasi, bagaimana cara menerapkan berdiferensiasi dan lain sebagainya seperti Iya, itu ya Pak. sama-sama Bu Titi. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Iya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang merdeka dan guru yang selalu bergerak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.